Halo teman-teman pejuang RSP, yuk lanjut belajar tentang bagaimana caranya menjadi staff yang baik dan agar kelak kita nanti menjadi seorang leader, kita juga bisa memahami staff-staff kita dan bisa menjadi leader yang baik juga. Oke ya, saya mau mencoba refresh sedikit apa yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu yang pertama, memahami peran dan tanggung jawab atasan. Terus yang kedua, jaga etika. Ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Dan yang keempat, memahami prioritas-prioritasnya atasan-atasan kita. Nah, minggu ini kita coba pahami bagaimana seorang leader atau atasan itu bekerja. Pertama, kita harus memahami prioritas atasan kita itu apa yang mau mereka kejar. Dengan memahami apa yang menjadi prioritas leader kita juga jadi tahu bagaimana pola pikir seorang leader, apa aja prioritas-prioritasnya, dan hal yang paling penting di kerja-kerja kita yang cenderung akan menjadi solusi nantinya. Nah, setelah memahami tanggung jawab dan job desk leader kita atau atasan kita jadi tahu kan apa yang penting buat atasan kita. Jadi kerja kita juga lebih fokus dan lebih efektif, lebih prioritas dan lebih terarah. Jadi itu yang membuat leader kita happy. Oke, yang paling penting, bantulah atasan kita ini menjadi lebih cemerlang dari sisi apapun, baik pencapaiannya, support karirnya, target kerjanya. Dengan membantu karir atasan kita, otomatis insya Allah karir kita juga bisa terangkat. Bisa jadi kita dipromosi untuk posisi yang lebih baik karena melihat potensi dan prestasi kerja kita gitu. Kalau ada project baru, ya kalau memungkinkan ya coba kita tawarkan diri untuk ikut di project itu. Atau kalau ada kerjaan-kerjaan atau ada target dari mereka udah selesai, ya kita bisa tanya apalagi yang bisa kita bantu. Kita cobalah menjadi proaktif untuk meringankan beban kerja atasan kita. Jadi kita juga kan bisa belajar bagaimana dari atasan kita, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana pola pikirnya, apa saja pengalaman yang sudah mereka lalui. Nah, mana hal-hal yang menurut kita baik dan bisa kita pelajari agar lebih baik. Kita juga bisa belajar dari atasan kita dengan sering-sering bertanya, diskusi banyak hal, yang munculkan rasa penasaran kita yang tertarik dengan kondisi atasan yang bisa mencapai di posisi dia sekarang. Kan pasti mereka tuh punya sesuatu. Nah, kita bisa belajar apa sesuatu yang mereka miliki sehingga mereka ada di posisi tersebut. Dan yang penting juga kita harus tahu style atasan kita ini seperti apa, pola kerjanya bagaimana, pola komunikasinya bagaimana, pola eksekusinya bagaimana, pola belajarnya, penanganan masalahnya, problem solvingnya, gaya komunikasinya. Kita juga coba sesuaikan, apakah santai, serius, atau suka yang tembak langsung, yang tek gitu ya, langsung straight to forward. Ada yang gayanya cowboy, ada yang selesai tapi pengen langsung selesai gitu kan. Nah, yang penting tujuan ini tercapai, target-target kita dalam satu tim juga tercapai. Target atasan kita close, target kitanya juga close gitu. Yang kedua, jaga sikap positif dengan atasan kita. Ya namanya juga beda orang, beda otak, beda pandangan, beda keyakinan, beda pengalaman. Pasti ada aja konflik yang terjadi dengan atasan kita. Entah itu masalah perasaan, atau baperan, atau pendapat, macam-macam. Nah, untuk menyiasatin konflik itu, kita harus terus berusaha bersikap positif. Misalnya, kalau kita beda pendapat, ya sampaikan saja apa yang menjadi kegelisahan dan kegundahan kita. Nggak apa-apa. Kalau beda persepsi, seperti apa, ya kan? Kalau beda keputusan, ya kita tetap hormati sikap dan keputusan dari atasan-atasan kita. Hindari konflik yang berbasis perasaan, baper-baperan. Ya, seusaha mungkin ya, semaksimal mungkin kita berfokus pada konflik profesional. Jadi drama-drama yang nggak penting ya kita skip dulu gitu. Kita fokus di problem solving. Sehingga kita bisa saling menghormati satu sama lain, fokus dalam kerangka profesional. Nah, yang terakhir, hormati waktu atasan kita. Maksudnya gimana? Nah, hormati waktu atasan kita ini, kita sebisa mungkin saat membuat report atau laporan yang ingin kita sampaikan ini udah mateng, udah bisa dinikmati, ya kan? Sudah kita analisa, kita juga sudah memberikan pendapat, dan bukan hanya laporan yang susah dipahami dan penjelasannya berbelit-belit dan tidak straight to forward itu gitu. Kita nggak bisa ngambil keputusan. Jadi buang-buang waktu atasan kita, pas ketemu datanya belum siap, datanya nggak mateng. Jadi pas meeting, buang-buang waktu.
Pas jadwal meeting yang udah disepakati, kita datang ke tepat waktu. Kirim laporan juga, udah ada jadwal yang sudah disepakati. Kalau jadwalnya geser, ya kita segera konfirmasi, kasih alasan yang masuk akal dan relevan. Jadi waktu atasan kita juga jadi nggak kebuang sia-sia hanya karena urusan-urusan yang sifatnya teknis. Selebihnya ya apapun dan bagaimanapun atasan kita tetap atasan kita, harus kita hormati karena ini akan berpengaruh kepada hubungan kerja yang sehat dan saling menghormati serta saling menghargai. Tapi kalau ada atasan yang tidak menghormati dan menghargai kerja kita, ya mau gimana lagi, it's time to go. Terima kasih dan selamat menikmati.